Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Dan jangan lupa kita harus menjaga kesehatan kita ya, karena memang keadaannya seperti ini, jadi kita belum bisa belajar secara tatap muka. Oke, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Terus jangan lupa sering cuci tangan. Kalau mau masuk rumah harus cuci tangan dulu, oke? Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa semuanya harus tetap mengisi absen ya. Nanti setelah ini Ibu akan bagikan link absennya di grup, oke? Oke, hari ini itu materinya infak dan sedekah dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, sebelum ke materi, kalian itu tahu nggak sih apa itu infak dan sedekah? Pasti kalian udah sering dengar kata infak dan sedekah ya, udah gak asing lagi pasti di telinga kalian. Oke, jadi pengertian dari infak itu berasal dari kata infako yungfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Nah, pengertian dari infak itu memberikan atau mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan kita untuk suatu kepentingan yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Islam. Karena kita umat Islam, jadi kita kan sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan untuk berinfak dan banyak lagi. Nah, infak dengan zakat itu berbeda ya. Kalau infak itu tidak ada ketetapan harus seberapa banyak kita mengeluarkan infaknya, terus kemudian harus tidak ada ketetapan atau batasan waktunya. Jadi kalau infak itu semampunya saja. Sedangkan kalau zakat itu ada takarannya, terus ada waktunya juga. Jadi kalau infak itu kita lakukan kapanpun bisa, oke? Kemudian yaitu sedekah. Nah, sedekah itu sama pengertiannya sama infak, yaitu memberikan atau mengeluarkan pendapatan kita atau harta kita, namun cakupannya itu lebih luas. Kalau sedekah itu bisa dari jasa kita sebagai dokter itu mengobati pasien, itu sudah termasuk sedekah ya. Terus kemudian senyum itu kan juga sudah sedekah. Kemudian membantu membersihkan atau membuang ranting yang ada di jalan, batu yang ada di jalan, itu juga termasuk sedekah. Oke, jadi kepada siapa sih kita itu bisa bersedekah? Nah, kita itu bisa bersedekah kepada teman sendiri misalnya, itu juga bisa. Terus orang-orang yang miskin, terus orang yang fakir, terus pengurus zakat, kemudian orang yang mempunyai hutang, apalagi hutangnya menumpuk, itu juga bisa. Terus kemudian orang-orang yang tidak mampu, seperti mungkin teman-teman bisa lihat di TV atau secara langsung juga, itu kan banyak sekarang yang mungkin dari mereka nggak punya keluarga atau mungkin keluarganya ada masalah, terus akhirnya lari dari rumah, terus akhirnya mereka hidup di jalanan, tidur di bawah kolong jembatan ataupun di depan ruko. Jadi kita itu bisa bersedekah melalui mereka. Sedekah sama saudara kita juga nggak apa-apa. Kemudian yaitu bacaan surah Al-Fajr atau bunyinya surah Al-Fajr, karena di dalam materi ini ada kaitannya dengan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang bunyinya, kita lihat videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Oke, demikian tadi adalah bunyi dari surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian next yaitu isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Yang pertama ayat 15 sampai 16. Jadi kandungan dari ayat tersebut yaitu kecenderungan manusia yang merasa mulia dengan rezeki yang Allah berikan. Padahal Allah memberikan rezeki itu sebagai ujian atau cobaan manusia. Kenapa kok ujian dan cobaan? Karena Allah memberikan rezeki itu bukan secara cuma-cuma, karena untuk melihat hambanya apakah dia sadar, apakah dia peka terhadap saudaranya yang masih kekurangan, masih membutuhkan bantuan kita, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mempunyai rezeki yang lebih, jangan lupa untuk diinfakkan atau sedekahkan. Tapi banyak sekali manusia yang ketika Allah berikan ujian, keuangannya sedang sempit, kerjaannya, pendapatannya, pokok tentang sumber keuangan itu sempit, mereka malah menyalahkan Allah, malah menghina Allah, bukan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Padahal rezeki itu kan bukan hanya berupa uang. Kita bisa bernapas di dunia ini dengan oksigen tanpa membayar, itu sudah. Terus kita bisa makan meskipun makanannya nggak seenak hari biasanya, mungkin cuma bisanya beli telur, itu juga udah rezeki. Kita masih diberi hidup, masih hidup sampai hari ini, detik ini pun masih rezeki. Kalau kita nggak diberi hidup, maksudnya kita nggak diberi rezeki hidup, kita mati itu udah termasuk rezeki ya. Kita bisa hidup masih sampai detik ini, apalagi dalam keadaan yang penuh wabah saat ini. Jadi semuanya, teman-teman semuanya harus tetap bersyukur meskipun kita nggak bisa ketemu temennya, kita nggak bisa ketemu guru, kita harus berdiam diri di rumah, terus udah hampir 1 semester kita nggak ketemu. Harus tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Kan banyak juga itu teman-teman yang merantau terus akhirnya nggak bisa pulang, terus atau memang sudah tuntutan karena mondok, terus akhirnya berpisah dengan orang tua. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur. Kemudian ayat 17 dan 18 itu isi kandungannya mengisyaratkan kita agar memuliakan atau menyayangi anak yatim dan memperlakukannya dengan baik. Nah, jadi kalau ada anak yatim, ada teman-teman kita yang sudah tidak punya bapak atau ibu, jangan kita bully, tapi harusnya kita menyayangi, terus menghargai, juga memperlakukannya dengan baik. Karena mereka itu kan sudah tidak punya orang tua, jadi kasih sayangnya kurang, dan kita sebagai temannya atau sebagai saudaranya juga harus menyayangi. Berikan support yang terbaik buat mereka agar mereka juga semangat. Oke, karena materinya udah Ibu jelaskan secara gamblang, dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menyanggah mungkin, atau yang belum paham, bisa langsung chat Ibu ya, nanti kita didiskusikan di grup kelas. Nah, sebelum Ibu akhiri video ini, jadi tugas kalian itu yang pertama membaca
Quran surah Al-Fajr ayat 15-18. Jadi dibaca sendiri di rumah, harus dibaca loh ya. Kemudian setelah membaca, menerjemahkan. Bagaimana menerjemahkannya? Ditulis tangan, nanti ibu kirim formatnya melalui grup. Jadi ditulis tangan terus diartikan perkataannya, nanti dikirim juga di grup. Kemudian menghafalkan. Nah, setelah kalian membaca, menerjemahkan, kalian hafalkan. Nanti kalau udah hafal, kalian bikin video, kemudian nanti dikumpulkan di ibu, di chat secara pribadi. Karena nanti kalau di grup nanti terlalu banyak, malah nanti kelupaan. Jadi chat di grup aja ya. Oke, terima kasih. Hari ini sampai di sini aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan di grup kelas ya. Oke, sebelum kita akhiri, mohon maaf jika ibu ada salah kata. Semoga keadaannya cepat membaik, kita bisa bertemu lagi dan bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga jarak jika kalian keluar rumah. Oke, dikumpulin melalui WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.